Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai kota itu Betel, lalu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Sama-sama. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Pelajaran penting apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Tuhan menyatakan diri. Ayat 12 berkata tadi, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bapak Ibu, dalam zaman perjanjian lama, Tuhan memang sering menggunakan mimpi untuk menyatakan dirinya kepada manusia, atau untuk berfirman kepada manusia. Saat itu Yakub ini sedang meninggalkan orang tuanya. Dia seorang diri, dia kesepian, dia takut dikejar Esau karena memang salahnya. Dia sedih karena harus berpisah dengan orang tuanya. Dia tidak punya apa-apa. Kita dengarkan tadi, untuk makan, untuk minum juga harus oleh mujizat Tuhan. Dan pada saat seperti itulah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Zaman sekarang, setelah Allah memberikan firman-Nya melalui kitab suci ini, Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Haleluya. Tidak perlu saudara pergi ke gunung, lalu saudara buat batu menjadi bantal saudara supaya seperti Yakub. Kalau Tuhan suruh nggak masalah. Tetapi sekarang ini Dia berbicara melalui firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara, termasuk melalui mimpi, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dialah firman itu, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Nah, memang Allah bisa saja menyatakan dirinya pada situasi dan kondisi yang berbeda, karena Ia adalah Allah yang berdaulat. Kalau di negara kita mengerti Bapak Presiden ada namanya hak prerogatif, nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, ini juga bagaimana cara Tuhan bicara. Dia berdaulat. Saudaraku, kita melihat dalam Alkitab bahwa Tuhan memang sering menyatakan dirinya kepada manusia dalam situasi dan kondisi yang sedang tidak baik. Seperti Yakub tadi, tidak baik keadaannya. Dia harus pergi dari rumah orang tuanya karena kesalahannya, karena sudah menipu saudaranya sendiri. Saudaraku, begitulah Tuhan menyatakan diri. Sering pada saat keadaan tidak baik. Di dalam perjanjian baru seperti Yohanes, dia dibuang di Pulau Patmos. Justru pada saat itulah Tuhan menyatakan diri. Tuhan bicara sehingga kita sekarang bisa membaca kitab Wahyu. Dan kalau kita baca, kita pasti diberkati. Karena itu, kalau saudara sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam situasi dan kondisi yang kurang baik, jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, berdoalah. Apa saudaraku? Berdoa. Bacalah Alkitab. Renungkanlah firman Tuhan. Maka
saudara akan mengalami bahwa Tuhan menyatakan diri pada saudara, dan itu akan menghapuskan kesedihan saudara. Itu akan menghapuskan ketakutan saudara. Itu akan menghapuskan keluh kesah saudara, kesepian saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita kembali kepada Yakub tadi. Dalam mimpinya Yakub melihat tangga yang menghubungkan sorga dengan bumi. Malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Bagi Yakub, mimpi itu menunjukkan persekutuan dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan. Malaikat yang turun naik tangga itu adalah menunjukkan bahwa malaikat itu membantu Yakub, melayani Yakub yang sedang sendirian, yang sedang galau, yang sedang ketakutan, yang sedang dikejar ingin dibunuh oleh Esau. Dia ketakutan, tidak mempunyai apa-apa dan lain sebagainya. Tentu mimpi itu memberikan penghiburan bagi dia. Haleluya. Nah, bagi kita sekarang apa hubungannya mimpi itu? Mimpi itu tetap mempunyai arti. Mari kita bandingkan dengan kata-kata Yesus dalam Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1:51 bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya kau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepadamu. Sama dia. Dalam mimpi aku, malaikat Tuhan turun naik di tangga itu melayani aku. Pada masa ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, sesungguhnya langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik untuk juga melayani kita seperti dia melayani Yesus pada masa itu. Amin saudaraku. Kita lihat tadi Tuhan menyatakan diri di ayat 13 sampai 15. Yang pertama, Tuhan memperkenalkan diri kepada Yakub. Tuhan menyatakan diri, dia memperkenalkan diri kepada Yakub ayat 13a. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, sangat penting. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang Kristen merasa mengenal Tuhan atau sekedar tahu tentang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan hanya bisa terjadi kalau Tuhan berkenan. Dia berinisiatif menyatakan dirinya kepada kita dalam Matius 11 ayat 27. Namun bahagia kita harus selalu berusaha untuk bisa mengenal Dia. Haleluya. Karena Hosea 4 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dari bagian kita harus tetap punya usaha untuk mengenal Dia. Saudaraku, dan Tuhan memperkenalkan diri pada Yakub. Sekarang bagi kita, Dia sudah memperkenalkan dirinya melalui firman. Tidak usah menunggu mimpi. Haleluya. Walau memang tidak salah, saudara berdoa, berikan aku mimpi Tuhan, supaya aku lebih mengenal. Tetapi kalau pun tidak bermimpi, di sini Dia memperkenalkan diri. Jangan malas baca Alkitab. Haleluya saudaraku. Selanjutnya dikatakan Tuhan mengulangi janji yang pernah Dia katakan kepada Abraham. Tuhan mengulangi janji berkat ayat 13b. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu menunjukkan pada kota Betel yang termasuk wilayah Kanaan. Perhatikan,
karena dia sudah menipu. Dia perlu dibentuk di rumah pamannya, Bapak Laban, bukan Bapak si Laban ya. Dia perlu dibentuk di sana. Dan kalau sudah siap, maka janji itu diberikan kepadanya. Katakan kiri kananmu, kalau kau sudah siap, berkat itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Jadi kalau belum, jangan persalahkan siapapun. Duduk di kaki Tuhan dan berkata, di mana aku yang belum siap Tuhan? Haleluya. Kita baca lagi Alkitab kita. Kita renungkan lagi apa yang perlu dibentuk lagi, apa yang perlu diperbaiki lagi. Dan ayat 14 dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberikan janji ini pada Yakub dan keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan, padahal dia harus meninggalkan tanah Kanaan pada masa itu. Tuhan berjanji untuk melindungi dia. Tuhan berjanji menyertai dia sampai kelak kembali ke Kanaan itu. Di ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, itulah pernyataan Tuhan kepadanya, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sudah menipu, masih dilindungi ya. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Seperti nyanyian kita tadi, Tuhan tidak pernah gagal, karena dia sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan mendapat berkat. Tetapi Yakub gak begitu saja menerimanya, dia harus dibentuk. Dia harus kenal siapa Tuhan itu. Dari sini kita belajar antara fakta dan firman seringkali berbeda. Faktanya, Yakub melarikan diri. Yakub harus tidur beralaskan batu. Sakit gak itu? Coba dulu nanti saudara tidur di atas batu, sakit gak? Padahal Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi sakit juga. Seringkali kita juga mempersoalkan firman dengan fakta. Kita bahkan berkata, kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa aku mengalami persoalan seperti ini? Kenapa penyakit saya belum sembuh? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa rumah tangga saya belum dipulihkan? Padahal aku sudah punya iman banget. Kenapa mujizat belum terjadi? Jawabannya, fakta pasti bisa berubah. Itu masih belum, tetapi Tuhan sanggup mengubahnya. Fakta bisa berubah, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jangan pernah beradu fakta dengan firman. Percaya saja dan taati, maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Kalau Ibu Esther minggu lalu berkata, firman Tuhan berkata, saya percaya, titik. Itu kan? Saya tambahi, firman Tuhan berkata, saya percaya, habis perkara. Haleluya. Saudaraku, itulah pernyataan Tuhan kepada Yakub. Sekarang, maukah saudara Tuhan menyatakan diri pada saudara? Baca Alkitab saudara. Jangan malas. Jangan merasa sudah tahu. Sudah puluhan tahun lahir baru, lalu ketemu satu ayat, tahunya aku ini. Jangan merasa sudah paham, karena firman Tuhan selalu baru tiap pagi. Besar kasih setia Tuhan. Kalaupun tahun lalu sudah kita baca, tahun ini kita baca lagi,
Saudaraku, kalau kita renungkan, kalau kita hidupi, kalau kita pertaruhkan kepada Tuhan, firman-Mu berkata ini Tuhan, firman-Mu berkata sembuh, firman-Mu berkata diberkati, firman-Mu berkata panjang umur, firman-Mu berkata Engkau memberikan jalan keluar. Aku percaya, habis perkara, enggak khawatir lagi, enggak takut lagi. Haleluya. Nah, pelajaran berikutnya dari firman Tuhan ini, apa reaksi Yakub atas pernyataan Tuhan? Ada juga orang, Tuhan sudah menyatakan diri lost, tetapi ada reaksi. Katakan kiri kanan saudara, ada reaksi. Haleluya. Di ayat 16, reaksi pertama, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ada banyak orang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Makanya kalau kita dalam ibadah, ada orang yang begitu nikmat akan hadirat Tuhan. Ada orang yang matanya jelalatan, gak dirasakan apa-apa. Kenapa? Dikatakan sesungguhnya Tuhan ada, hadir di situ, tetapi dia tidak tahu. Hal seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Kenapa? Karena hati tidak tulus. Karena ada dosa yang membuat hati kita kotor. Ini sudah kita dengar 2 minggu lalu. Kemurnian hati. Karena memang hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Firman Tuhan 2 minggu lalu, Matius 5:8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Bersihkan hati kita. Katakan kiri kananmu, bersihkan hatimu saudaraku. Haleluya. Bersihkan hidup kita, maka kita akan melihat Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak melihatnya berjubah, berjenggot di depan kita, tapi kita bisa merasakan kuasanya yang mengubah hati kita. Kenapa tidak dirasakan? Karena berjalan bukan dengan iman, berjalan dengan penglihatan. Kalau mata kita terus terarah kepada problem, kalau mata kita terus terarah kepada kesukaran dan lain sebagainya, maka nggak bisa melihat atau merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus mengajar kita untuk hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hidup kami ini adalah hidup karena iman, bukan karena melihat. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Pelajarannya bagi kita, Tuhan menyatakan kepada Yakub bahwa kemanapun dia pergi dan bersembunyi dari manusia, tapi tidak terlepas dari pengamatan Tuhan, karena Tuhan tetap melihat dan memperhatikannya. Saya dan saudara juga gak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kita baca apa kata pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Sama-sama 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang.
kegelapan sama seperti terang. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, jangan lari dari hadapan Tuhan. Gelap pun Tuhan bisa ubah jadi terang. Sebaliknya, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kalaupun kita sudah salah, kalaupun kita sudah berdosa, jangan lari dari Tuhan. Rendahkan diri, karena Tuhan selalu memberi solusi bagi kita. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Artinya kemanapun kita pergi, Tuhan tetap melihat kita. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Haleluya. 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Tetapi Dia hanya melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Adakah saudara sungguh-sungguh hati percaya kepada Tuhan di tempat ini? Dia menjelajah. Dia ada di tempat ini. Dia akan limpahkan kekuatannya kepadamu sepanjang engkau bersungguh hati terhadap Dia. Sekalipun orang lain mungkin tidak melihat apa yang sedang saudara kerjakan, tetapi percayalah, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita bicarakan, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tuhan tahu semua tentang keadaan kita. Oleh sebab itu, mari hidup benar. Apa saudaraku? Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Mazmur sudah jelas tadi berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Sekiranya kita sembunyi pun, kita gali lubang supaya jangan ketahuan, di situ pun Tuhan ada. Haleluya. Jadi reaksi aku, dia tahu Tuhan ada, aku gak menyadarinya. Dan reaksi berikutnya ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Tangga itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, kata Yesus. Artinya tidak ada tangga lain, tidak ada jalan lain. Manusia tidak bisa membuat tangga ke surga dengan kesalehannya, dengan perbuatannya, dengan kekayaannya. Saudaraku, tangga itu harus turun dari surga. Itulah Tuhan Yesus yang telah turun menghubungkan surga dengan bumi. Miliki Yesus. Haleluya. Itulah berita kita. Gak ada manusia yang bisa membuat tangga ke surga. Gak ada jalan lain ke surga kecuali melalui Yesus. Yohanes 3:31a berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Dan ayat Yohanes 31:36 berkata begini, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, yang beroleh hidup yang kekal. Yang percaya pada Yesus katakan saya. Saudara beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, perhatikan, ada kata percaya, ada kata taat. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Katakan kiri kananmu, percaya dan taat. Amin. Itu syarat masuk surga. Percaya dan taat. Kalau percaya, iblis pun percaya dia, tapi enggak taat. Di sini banyak kekristenan gagal. Tuhan Yesus datang dari surga, dan Dialah yang menghubungkan surga dengan bumi. Kita taati Dia. Inilah yang harus kita beritakan. Amin, saudaraku. Tuhan mengajarkan kepada Yakub, juga kepada
dituliskan di sini. Tapi karena dituliskan, kita perlu hal itu. Amin, saudaraku. Bahwa jika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat mengejar kita. Itulah kedahsyatan Tuhan. Sekalipun Yakub sudah salah, berkat tetap dijanjikan Tuhan kepadanya. Tapi dia butuh dibentuk, dan setelah siap dibentuk, dia terima berkat itu. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu jadi tidur aja lah kita ya. Saudaraku, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Hal ini bukan berarti kita santai saja. Hal ini bukan berarti kita tidur saja. Tetapi kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan melakukan apa yang mau Ia lakukan untuk kita sesuai dengan rencananya. Yakub harus patuh. Ya harus bisa dibentuk. Dan pada waktu saatnya pulang, katanya pulang dan terima berkat itu. Haleluya. Apakah saudara dicintai Tuhan? Dan apakah saudara mencintai Tuhan? Dia akan memberikan kepada saudara. Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sanggup Dia. Bukan berarti saudara tidak berdoa. Kita harus lakukan bagian kita. Jauh dari itu Tuhan bisa limpahkan. Amin, saudaraku. Itu reaksi yang kedua dari Yakub. Dan reaksi yang selanjutnya ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Kenapa? Padahal ini bertentangan dengan firman. Dalam Imamat 26 ayat 1 itu dilarang. Apa dikatakan? Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini dilarang. Tetapi itu berlaku, larangan itu berlaku kalau itu dibuat untuk disembah. Yakub membuatnya hanya sebagai satu peringatan, dan dia berkata di sini akan dibangun rumah Tuhan. Bukan dia jadi menyembah berhala. Haleluya, saudaraku. Dan selanjutnya ayat 19, ia menamai tempat itu Betel, rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz, diubah. Jadi katakanlah kepada persoalanmu, katakanlah kepada situasi yang sedang kau hadapi, katakanlah kepada masalahmu, katakanlah kepada usahamu, kepada perusahaanmu, kepada bisnismu, kepada studimu. Berkatalah, Tuhan hadir di sini. Haleluya. Ubahlah keadaanmu, ubah kegagalanmu menjadi keberhasilan, ubah kemurunganmu menjadi sukacita. Itu reaksi pertemuan dengan
1 Yakub bernazar. Apa itu nazar? Dia mengikatkan komitmen kepada Tuhan. Dikatakan lalu bernazarlah Yakub. Lihat nazarnya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Berarti dia gak punya apa-apa waktu keluar dari rumah bapaknya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini tersirat bahwa pada waktu Yakub pergi, bapaknya Ishak tidak memberi apa-apa. Itu berarti Tuhan bekerja kepada Ishak supaya Yakub tidak menetap di Haran, tetapi kembali ke Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Saudaraku, komitmen Yakub, Tuhan akan menjadi Allahnya, gak ada yang lain. Artinya dia akan menyembah Tuhan seumur hidupnya. Dia akan melayani Tuhan. Dia akan mentaati Tuhan. Punya komitmen, saudaraku. Kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Kalau aku diberkati, aku akan melayani Tuhan. Sekalipun belum diberkati, aku akan tetap melayani Tuhan. Haleluya. Tanda saudara bertemu dengan Tuhan, perjumpaan saudara dengan Tuhan di hadiratnya, saudara buat komitmen. Tuhanlah Allah dalam hidupku. Aku menyembah Tuhan saja. Aku tidak menyembah berhala. Aku melayani Tuhan saja. Aku tidak melayani kehendak dagingku. Aku mentaati Tuhan apapun situasinya. Amin. Komitmen yang kedua, dia akan mendirikan rumah bagi Allah atau tempat beribadah untuk Tuhan. Dan tahu kau saudara, kalau kita baca ke pasal berikutnya di pasal 35, dia mendirikan mezbah Tuhan di situ. Tugu itu tadi digantinya menjadi mezbah Tuhan. Ditepati, nazar ditepati, komitmen ditepati. Dan komitmen berikutnya, ia akan memberikan persembahan persepuluhan. Sekalipun pada saat itu belum ada perintah maupun janji Tuhan tentang persembahan persepuluhan. Ini jarang kami sampaikan ya, tetapi ini sesuai firman harus disampaikan. Amin. Tetapi bagi Yakub, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sudah merupakan alasan yang cukup untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Yakub dalam ayat 22b. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jelas bahwa Yakub memberikan persembahan persepuluhan karena ia sadar bahwa segala yang ia miliki merupakan pemberian Allah kepadanya. Amin. Tidak ada dari kekuatannya. Dan di perjanjian baru Markus 12 ayat 17 Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada apa yang menjadi haknya Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Maka yang akan berlaku bagi kita adalah hukum berkat. Apa hukum berkat itu? Itu tadi, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu pun disediakan Tuhan. Itu hukum berkat. Apa itu hukum berkat? Bukan kita yang mengejar berkat itu yang mengejar kita. Apa itu hukum berkat? Tabur maka Tuhan. Itu yang berlaku. Saudaraku,
Mari kita punyai komitmen dalam mengikut Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, ada pembaharuan iman. Amin. Ada keyakinan yang kokoh. Ada semangat hidup. Awalnya perjalanan Yakub ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpastian. Jangan-jangan pamannya pun berlaku jahat kepada dia. Jangan-jangan gak sampai pun ke sana. Bahkan dia sendiri harus dikejar. Ketakutannya kapanlah Esau akan dapat mengejarnya dan membunuhnya. Walaupun Yakub sudah mendapatkan berkat melalui ayahnya Ishak, tapi dia masih hidup dalam kekhawatiran. Dia belum dapat berkat itu sepenuh-penuhnya. Masih kesepian, masih ketakutan. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia mulai memahami Tuhan hadir di sini. Dan dia buat nazar, aku akan melayani Tuhan. Kalau ini terjadi, aku dipelihara, aku dicukupkannya, aku diberkatinya, dilindunginya, aku sampai kembali lagi ke tanah Kanaan. Ini yang kubuat. Saudaraku, ada perubahan di hati dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengubah, itu akan membawa pembaharuan dalam hidup kita. Yang lemah akan menjadi kuat, yang takut akan menjadi berani, yang berduka akan menjadi terhibur, yang khawatir akan menjadi penuh keyakinan. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Selain di ibadah tiap-tiap minggu, di saat teduhmu, berjumpalah dengan Tuhan. Maka kau akan mendapat pembaharuan iman. Tadinya masalah sudah membuat galau, tadinya kiri kanan muka belakang, oh begitu banyak persoalan. Tapi saat berjumpa Tuhan, imanmu dibaharui kembali. Tuhan hadir dalam hidupku, Tuhan pasti memberkatiku. Tanda terakhir, komitmen tetap dalam iman itu, menghidupinya walau jalan kita sulit. Amin, saudaraku. Setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui mimpinya, keesokan harinya dia bergegas membuat tempat itu suatu tanda perjumpaan dengan Tuhan. Dijadikannya batu bantalnya tadi menjadi tugu, dan dia punya komitmen, kelak akan kubangun di sini rumah tempat menyembah Tuhan. Yakub menunjukkan komitmennya, kesungguhannya menghidupi janji Tuhan yang sudah dia terima. Poin-poin yang saya sampaikan tadi. Saat saudara berdoa, saat saudara berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, timbul imanmu dan tetap punya komitmen akan iman itu. Kalaupun jalannya sulit, adakah jalan Yakub sulit, saudaraku? Iya. Dia berulang kali ditipu oleh Laban pamannya. Sulit jalannya untuk sampai pada janji itu. Tetapi komitmennya tetap. Tanda perjumpaan kita dengan Tuhan yang telah menuntun hidup kita, itu kelihatan dari perbuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Artinya kita tidak pasif. Katanya anak Tuhan diberkati tapi pasif, gak berbuat apa-apa. Saudaraku, itu kelihatan. Kita harus aktif. Malaikat Tuhan turun naik dari sorga untuk melayani saya dan saudara. Apa tugasnya? Dia turun naik, apa tugasnya? Dia melakukan, mengerjakan apa saja yang kita ucapkan dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kita tindakan dengan perbuatan kita. Itulah tugas malaikat,
oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Dan tugas malaikat naik turun. Apalagi yang dikatakan anak-anakku ini? Apalagi yang dikatakannya? Dan disampaikannya itu dan didatangkannya itu dari Bapak. Bapak berkata, siapa itu malaikat yang berseru-seru itu? Si Anu katanya. Bapak Alboy Lumban kau. Dan naik dia menyampaikannya, mendengarkan suara Bapak. Lalu ia kirimkan berkat ini kepadanya. Maka sampai berkat itu kepada Bapak Lumban kau. Haleluya. Siapa yang berkata-kata itu? Kata Bapak kepada malaikat. Ranto si Hombi, Bapak, kata malaikat. Apa keluh kesahnya? Kata Bapak. Dia pengen melayani tapi dia merasa gak sanggup. Nah, kirimkan kekuatan. Kata Bapak di surga. Naik turun dia menyampaikannya kepada saudara. Jangan sampai kau pasif, nggak pernah ucapkan firman, nggak pernah menginjil, nggak pernah menyampaikan firman pada seseorang, nggak pernah bertindak. Kalau sakit, amang bukan berkata oleh bilur Yesus aku sembuh. Kalau lagi tidak laku jualan,